Kenapa Bible kalau dianggap palsu dipakai maksudnya online? Misalnya kayak Kodoni sekarang penguatannya lewat Bible nih. Kenapa udah masalah ini dianggap palsu kok diambil-ambil untuk penguatan argumentasi Islam gitu? Ya justru membuktikan itu palsu atau ada perubahan atau ada penyimpangan. Buktinya kan di sini sendiri. Kita tidak membuktikan Bible itu palsu dari Quran loh. Quran memang mengatakan bahwa celakalah orang yang merubah-rubah firman Allah. Gitu kan? Al-Baqarah 79. Yeah. Lah buktinya ada di sini sendiri gitu loh. Tadi ada pengutipan ayat Al-Quran di teman-teman yang berkeyakinan berbeda agar kuat argumentasinya. Di Islam pun memakai argumentasi seperti ini untuk kuat bahwasanya ini loh Islam seperti ini. Nah, agar rukunnya seperti apa kok? Oh, kalau Elia bukan pendeta, ya dia bawa pendeta. Jadi kita berdebatnya ya satu tim gitu loh. Iya, jadi artinya di debat terbuka, ada jamaah yang menonton, ada durasinya. Jadi sehingga itu lebih terarah dan tidak menjadi bola liar di media sosial ya. Ya. Selamat datang di Rukun Podcast. Nah, kalau soal ini kok, tadi selanjutnya nih ya dari Mas Elia juga soal dilema pohon kurma Kodondi nih. Nah, soalnya kan itu judulnya begitu tuh, persis tuh. Dia jawab ngomong duluan. Dia ngomong gimana? Dilema pohon kurma Kodonditan. Iya, dia ngomong Jadi gimana? terkait masalah kelahiran dari Yesus Kristusnya sendiri, yang satu di pohon kurma, yang satu lagi di domba. Kandang domba. Kandang domba. Di Bible nggak tertulis kandang domba, nggak ada. Jadi kalau orang Kristen bilang Sama Yesus, sekali nggak ada. nggak ada, cari aja. Jadi kalau orang Kristen mengatakan Yesus lahir di kandang domba, itu hanya visualisasi atau kontekstualisasi aja. Oh, karena ada kata palungan berarti di kandang domba gitu. Karena mungkin situ kawanan ada gembala-gembala yang sedang menggembalakan domba gitu. Dianggapnya begitu gitu. Tapi kan itu asumsi berarti kan. Di Bible nggak ada kata kandang domba. Oh, oke. Terus kalau masalah Pohon kurma? Yesus lahir di kandang domba atau di bawah pohon korma, itu kan perspektif yang berbeda. Perspektifnya orang Kristen, Yesus lahir di kandang domba. Iya. Perspektifnya Islam, Yesus dilahirkan di bawah pohon korma. Ya kan perspektif yang berbeda. Terus masalahnya di mana? Nggak ada masalah harusnya. Kan masing-masing punya perspektif sendiri. Betul. Nah, itu yang mungkin disalahkannya adalah kenapa kalau misal secara perspektif sudah berbeda, orangnya disamain gitu. Karena menunjuk ini kan secara jarak, secara cerita itu sudah jauh berbeda gitu. Loh iya kan tadi dari awal saya bilang. Iya. Satu orang kan bisa diperspektifkan berbeda dari dua orang. Iya. Yang satu bilang, oh ini orang jahat, yang satu bilang ini orang baik. Perspektifnya yang berbeda. Tapi orangnya sama gitu. Kalau dia bilang Yesus bukan Isa, hanya karena kisahnya, berarti dia tidak tahu paralelisasi nama. Gitu. Berarti kalau begitu dia harus bilang Peter sama Petrus beda dong. Andrew sama Andreas beda dong. Itu paralelisasi nama. Gitu. Contoh gini lah, nama lu siapa? Sigit. Sigit. Kalau di Amerika orang ngomongnya Sigit nggak? Persis nggak sama Sigit? Enggak Belum tentu enggak kan? selalu. Nah itu karena ada lidah orang di bangsa lain yang berbeda, dia menyebutkannya dengan cara berbeda, akhirnya tertulis dengan aksara yang berbeda. Kan ada tulisan Arab, ada tulisan Ibrani, ada tulisan Yunani, sampai akhirnya menjadi Latin, kemudian menjadi bahasa-bahasa lain di Indonesia, yang di Indonesia misalnya Inggris dan segala macam, yang menggunakan huruf Latin, yang tadinya dari Arab, Yunani, Ibrani, pengucapannya sama orang-orang berbeda-beda, akhirnya sampai ke bahasa Latin dan ke bahasa yang lain, dari tulisannya berbeda kan? Iya. Gitu. Tapi sekarang gini, Yesus sendiri kalau dalam bahasa Ibrani, Yesua. Apa Elia mau bilang Yesua sama Yesus beda? Harusnya sama. Harusnya sama dong. Yesus dalam bahasa Aramaik itu Iso. Iso. Apakah Elia mau bilang Iso sama Yesus berbeda? Enggak juga. Iya. Apakah sekarang kalau dalam bahasa Arabnya Isa, apakah Isa dengan Yesus berbeda? Kembali lagi ke tulisan Iya. dan sejarah yang ditulis di Bible sendiri ya. Nah, jadi itu perspektif yang berbeda, bukan orangnya yang berbeda. Iya. Kalau orang yang berbeda, kenapa Bible juga ada Isa Al-Masih? Iya. Gitu aja. Nah, itu terus menyambung lagi nih kok dari Mas Elia nih. Toh kalau misal secara perspektif juga berbeda gitu kan, toh juga dianggap bahwasanya Bible ataupun Taurat versinya keyakinan dari Mas Elia sendiri dianggap palsu sama umat muslim. Kenapa kok dipakai-pakai
untuk dijadikan penguatan argumentasi sama orang-orang Islam. Toh kalau misal dianggap itu palsu, kenapa harus dipakai gitu kan? Untukmu keyakinanmu, untuk saya keyakinan saya itu seperti itulah, pengutipan di reactionnya ke Kodondil lah ibaratnya. Kenapa Bible kalau dianggap palsu dipakai maksudnya oleh? Misalnya kayak Kodondil sekarang penguatannya lewat Bible nih, kenapa udah masalah ini dianggap palsu kok diambil-ambil untuk penguatan argumentasi Islam gitu? Ya justru untuk membuktikan itu palsu, atau ada perubahan, atau ada penyimpangan. Buktinya kan di sini sendiri. Kita tidak membuktikan Bible itu palsu dari Quran loh. Quran memang mengatakan bahwa celakalah orang yang merubah-rubah firman Allah, gitu kan? Al-Baqarah 79. Yeah. Lah buktinya ada di sini sendiri gitu loh. Tadi saya sudah membuktikan kan, sudah memberikan tanda bahwa ada perubahan, ada perbedaan. Bahkan ini saya bawa cuman yang Indonesia sama Inggris. Kalau kita mau lihat versi-versi yang lain masih banyak lagi yang beda-beda gitu loh. Jadi kalau kita menggunakan ayat-ayat Bible untuk berapologetika, yaitu untuk membuktikan bahwa ayat kalian tuh ada yang berubah gitu loh. Untung gue nggak bawa yang kitab suci Katolik tuh yang ada ayat tidak asli itu. Waduh, satu tas full lagi itu nambah lagi. Berat masalahnya bawanya. Ini bawa segini aja berat. Lantai 4 lagi. Nah, kalau tahu kayak gitu bisa lah kok. Tunggu sebentar, saya potong. Oke. Sekarang gini, apologet Kristen sendiri, terutama misionaris-misionarisnya, itu juga banyak yang mengutip-ngutip ayat Quran untuk memurtadkan orang Islam. Ada buktinya nggak kok? Banyak. Karena kan hasilnya gini, ya kalau misalnya umat Muslim pakai argumentasi dengan penguatannya lewat keyakinan kitabnya, kita juga bisa dong pakai kitabnya umat Islam untuk penguatan dari keyakinan kami kan gitu. Sekarang bedanya di sini. Kalau kita membicarakan ayat mereka dalam Bible, itu kita membuktikan bahwa ada perubahan di sini. Kalau misionaris menggunakan ayat Quran, itu menggunakan kacamata Trinitas. Contoh, Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan akhirat misalnya. Oke. Ya, Al-Imran 45. Mereka berapologetika gimana? Tuh, lihat. Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan akhirat. Ada nggak nabi di dalam Quran yang terkemuka di dunia dan akhirat? Oh, itu menjadi menjadi poin untuk menjelaskan. Ayat-ayat Quran dipakai oleh misionaris Kristen untuk membenarkan atau menjustifikasi bahwa Isa Al-Masih itu adalah Allah gitu. Bisa nggak? Mereka menggunakan itu. Secara praktek pun seperti itu. Dan banyak, seperti itu banyak. Nah buktinya ini juga kan dibagi-bagi ke orang Muslim. Nih sama Isa sama Yesus. Tapi kan kok ada kristenisasi, ada islamisasi. Maksudnya orang-orang Islam juga ada dakwah-dakwah begitu kayak gitu. Beda. Kalau Islam nggak door to door. Ya. Kalau Islam targetnya orang-orang yang belum beragama. Tapi kalau Kristen, mohon maaf, sudah banyak, buktinya sudah banyak. Kalau Kristen gimana? Lah gue juga mantan pelaku, gimana sih lu? Iya. Kalau Kristen kan targetnya orang sudah beragama dan belum beragama, pokoknya siapa aja hajar bleh gitu. Bisa lewat bantuan bencana alam, bisa lewat bantuan sembako dan segala macam. Targetnya memang mereka begitu, karena memang di Bible mereka ada perintahnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perintahnya itu dijadikan landasan sebagai misi mereka untuk mengkristenkan orang di luar Kristen. Nah, bagaimana caranya agar tetap rukunnya kok? Maksudnya secara artinya kan tadi ada pengutipan ayat Al-Quran di teman-teman yang berkeyakinan berbeda agar kuat argumentasinya. Di Islam pun memakai argumentasi seperti ini untuk kuat bahwasanya ini loh Islam seperti ini. Nah, agar rukunnya seperti apa kok? Oke, sebelum saya jawab, saya jelasin lagi sedikit tadi. Perintah yang tadi, karena itu pergilah dan seterusnya, itu ada di Matius 28:19. Dijadikan atau dianggap sebagai amanat agung. Amanat agung. Oke, amanat agung apa sih istilahnya? Perintah agung. Iya. Ya, untuk kristenisasi. Walaupun itu ayat tidak asli, ya, menurut Bible sendiri loh ya, komentarinya. Yang waktu itu pernah kita baca ya, itu ya. Ada quotes footage-nya ya. Artinya, kalau di situ ada kata baptislah, berarti kalau belum dibaptis, udah kelar belum misinya? Belum kelar. Jadi harus sampai dibaptis. Kalau kita kan diperintahkan apa? Sampaikanlah, walaupun hanya satu ayat. Beda nggak? Beda. Kita hanya menyampaikan, terima syukur, nggak terima, nggak apa-apa kan? Tapi kalau ini harus sampai dibaptis. Beda di situ, ya. Nah, sekarang kalau tadi ditanya, gimana caranya supaya rukun?
Gini, kan di Islam juga ada lakum dinukum waliyadin. Iya. Oke. Kita juga tidak akan mengganggu kepercayaan orang lain, ya, selama kita juga tidak diganggu. Kalau kita diganggu, ya kita berapologetika dengan menggunakan sumber mereka, gitu. Ilmu yang seperti ini adalah ilmu yang menggunakan dokumen lawan untuk menyerang lawan. Salah nggak? Ya nggak salah, memang ada buktinya gitu loh. Imam-imam kita di zaman abad pertengahan juga udah menggunakan. Debat ini juga ilmiah juga gitu kan? Kita justru maunya ilmiah. Justru kita umat Islam nggak boleh asumsi. Ya, kita nggak boleh berasumsi kalau tanpa dokumen-dokumen seperti ini. Menjawab lah kalau Kodoni itu bukan cuma asumsi ya, kan narasinya kan Kodoni liar, asumsinya terus. Kenapa gue mau beli begini, bahkan di studio gue lebih banyak lagi. Kenapa gue mau beli? Karena gue mau mengumpulkan bukti, bukan pamer gitu loh. Mengumpulkan bukti gitu. Mau ngomong apa? Ini ada bukti di sini. Mau ngomong apa? Ada bukti di sini. Jadi supaya apa? Supaya kita tidak berasumsi gitu. Nah sekarang gimana caranya mau rukun? Nah kalau mau rukun, ya harus kita bisa mengendalikan masing-masing pihak. Masing-masing pihak tidak boleh secara membabi buta mempengaruhi orang atau mengintimidasi atau merayu, baik itu dengan brosur, pamflet, bantuan, pangan, sembako, untuk membuat orang berpindah ke agama tertentu gitu. Karena itu juga ada aturannya. Pemerintah sudah bikin aturan surat keputusan bersama gitu kalau nggak salah ya, nomor 1 tahun 79. Gue masih ingat bab 4. Itu diatur tentang pensiaran agama. Itu diatur, nggak boleh door to door, nggak boleh. Pakai brosur, pamflet dan segala macam nggak boleh, bantuan sembako dan sebagainya itu juga nggak boleh. Itu ada aturannya. Kenapa kok sepertinya aturan itu tidak dijalankan gitu? Karena mungkin masyarakat kita juga mungkin masih kurang sadar hukum gitu loh ya. Jadi kalau ada orang kegiatan begitu cuma diusir misalnya. Tapi sebenarnya bisa dilaporin ke polisi gitu. Sudah banyak sekali, gua masih ada video-videonya yang terbukti bahwa kalangan mereka sendiri juga masih melakukan hal seperti itu. Dan juga Konsili Vatikan tahun 65 itu jelas-jelas kristenisasi ke seluruh dunia. Penyebarannya. Nah sekarang penjajahan datang bawa misi apa? 3G. Apa? Gospel, Gold, Glory. Sebenarnya yang paling penting adalah gospelnya. Gospel, Gold, Glory. Gue pernah bahas sama Ustadz Kenama nih. Kenapa gospelnya dulu? Karena kan mereka juga menggunakan perusahaan. Ini contohnya dengan Belanda nih ya, dengan VOC kan. Di VOC itu alokasi biaya terbesar ternyata untuk kegiatan agama. Baru tahu tuh saya. Baru tahu. Lu nggak nonton video gua dong berarti di channel gua. Nggak semuanya nih kok. Bahayanya nih. Nah gitu jadinya. Saya juga termasuk orang Islam baru lah ya. Tetapi saya setelah mempelajari konsep di dalam Islam, konsep pensiaran atau konsep dakwah, ternyata ini memang jauh berbeda dengan dulu pada waktu saya masih di Kristen. Dulu saya di Kristen, saya mentargetkan siapa aja orang sudah beragama atau tidak beragama saya ajak. Yang penting meluruskan. Bahkan di dalam sebuah sekolah tinggi teologi, tidak semua tapi beberapa atau ada contoh ada beberapa STT ya yang mewajibkan mahasiswanya kalau mau lulus harus bisa memurtadkan sekian orang. Ada target seperti itu. Gue punya brosurnya. Waduh. Ya mungkin ini juga menjadi solusi ya. Artinya kalau kita biar tetap rukun dalam perbedaan keyakinan, ya mungkin sahabat rukun juga kita sebagai umat muslimnya juga harus mengikuti dengan aturan pemerintah. Mungkin keyakinan yang lain juga seperti itu ya kok ya. Ya, kalau mau menjaga kerukunan beragama, ya jangan melanggar aturan yang sudah dibuat, gitu aja. Kalau itu masih dilanggar terus, ya jangan salahin saya kalau masih bahas Bible, gitu. Karena kan narasinya kan selalu, ini mayoritas nih selalu mengintimidasi, gitu kan. Secara fakta lapangan ternyata kan di daerah terpencil, kita nggak tahu. Gitu. Nah, gini, contoh nih ya, ini contoh kegiatan dakwah. Saya punya teman-teman yang berdakwah ke suatu daerah, di mana ada sebuah suku, itu masih kayak Tarsan. Masih kayak Tarsan. Pakai baju seadanya, nggak mengenal peradaban, ya. Masih ada incest. Jadi hubungan itu nggak ngelihat siapa-siapa, pokoknya masih ada incest. Di dalam keluarga itu kalau ada yang meninggal, cuman ditaruh di tempat, ditutup, udah nggak dikubur. Bau dong berarti. Nah, kalau udah bau mereka baru pindah. Gitu ya. Itu benar-benar
nggak beragama sama sekali. Nah, orang-orang seperti itu yang kita dakwahin, yang kita bisa bawa, kita ajarin Quran, jadi hafiz Quran. Itu ada? Ada, itu di Bekasi kita udah ada. Oh, boleh tuh kita podcast tuh sama. Bisa bahasa Indonesia tapi kan ya? Sekarang udah bisa, waktu datang bahasa Tarsan. Bahasa Tarsan tuh gimana sih maksudnya kok? Gue juga nggak bisa niruin sih masalahnya. Oh enggak, maksudnya benar-benar berbeda dengan bahasa daerah gitu. Boro-boro, kita nggak akan ngerti. Pada waktu anak-anak itu kita bawa, ya, begitu datang di rumah kita nih, itu masih kayak, ya benar-benar kayak orang hutan. Dikasih tempat tidur untuk tidur, nggak mau, tidurnya di bawah mobil. Di bawah atau mobil. naik ke pohon. Gitu. Oh, ya mungkin secara kesederhana kesehariannya memang perlu adaptasi. Iya, adaptasi benar. Nah, yang kita dakwain orang-orang seperti itu. Kita tidak akan datang ke rumah orang-orang Kristen yang sudah kelihatan mungkin ada salibnya, kita dakwain masuk Islam. Enggak. Tapi kalau Kristen, mohon maaf, sudah terbukti banyak masih melanggar aturan SKB 2 Menteri tadi. Door to door. Ya, mereka juga melakukan penginjilan juga kepada orang-orang yang belum beragama juga. Tetapi yang orang sudah beragama juga dilakukan juga. Gitu. Itu sama seperti Koasen cerita ya, di door to door-nya itu ya. Memang tidak semua gereja melakukan itu ya, tetapi masih ada. Orang bilang, oh itu cuma saksi Yehova, enggak juga. Dulu gereja saya juga begitu. Oh iya, berarti bukan cuma saksi Yehova ya? Bukan. Dulu gereja saya juga begitu. Dulu gereja saya bukan saksi Yehova. Gereja saya dulu melakukan misi, mengirimkan tim ke daerah terpencil. Kita bikinkan fasilitas air bersih, kita bangunin sekolah, kita bangunin puskesmas, gratis. Minta izin ke bupatinya. Ya karena bantuan buat sosial pasti diizinkan gitu. Kalau kita datang ke bupati, Pak Bupati kita mau bikinin fasilitas air bersih, bangunin fasilitas puskesmas, bangunin sekolah, semuanya gratis Pak buat masyarakat setempat, boleh nggak kira-kira? Iya boleh aja, kan permasalahan di mana? Pasti boleh kan? Tapi di ujungnya saya juga bangun gereja ya. Oh, oke. Susah nggak menolaknya Bupati? Susah. Kalau lo jadi Bupati, gue maju begitu, gue bikinin fasilitas air bersih, puskesmas, sekolah, semuanya gratis, tapi ujungnya gue juga bangun gereja, boleh nggak kira-kira? Dilema. Bisa menolak nggak? Bisa juga, tapi ya tadi bisa, dilema, tapi, karena ini kan kebutuhannya sosial, impact-nya luar biasa. Nah itu, seperti itu. Padahal kampung itu udah beragama gitu. Tapi juga masih tetap ditargetkan. Gitu. Ya tapi kan untuk 1-2 orang yang mungkin agamanya sama, makanya kita bangunkan rumah ibadahnya kok gitu. Yakin nggak 1-2 orang sama? Iya kan ada sensus. Sensus. Ada pendataan maksudnya kok. Sensus. Itu juga yang menjadi dilema. Emang sensus tiap hari ya Pak? Iya sih. Itu juga menjadi dilema kenapa juga ada perdebatan antara perizinan masalah gereja dan sebagainya ya. Sebenarnya, ini kalau saya lihat ya, ini yang saya terima informasi dari Ustadz Kenama ya. Perizinan itu sebenarnya tidak dipersulit. Asal mereka memenuhi prosedur gitu. Oh, berarti prosedurnya tidak dipenuhi? Itu. Nah kalau penolakan masyarakat? Nah, kan penolakan masyarakat kan tergantung dari berapa komposisinya. Sekarang contoh. Kan kita pernah beli gereja. Iya. Ya, beli gereja kita jadiin masjid. Setelah kita datang ke situ kita baru tahu. Ternyata satu kampung itu Muslim semua. Cuma 2 orang Kristen. Itu pun suami istri. Itu pun juru kunci gereja gitu. Ya, suami istri. Terus kemudian suaminya juga udah masuk Islam terakhir. Jadi cuma 1. Ternyata gereja itu dibangun pada saat satu kampung itu Muslim semua. Yang membangun itu punya kedekatan dengan kepala desa pada saat itu. Pada saat gereja itu dibangun, di kampung itu tidak ada orang Kristen. Dari mana jemaatnya? Dari luar. Didatangkan tiap minggu. Sekali kebaktian bisa 2-3 mobil. Benar nggak prosedurnya kalau begitu? Emang tidak boleh seperti itu? Ya nggak boleh. Namanya rumah ibadat ya untuk satu kampung yang memang mayoritas agamanya itu. Gitu loh. Bukan sekedar bangun rumah ibadah dimanapun, karena siapa tahu ada orang yang berkunjung atau orang kan yang... Untuk membangun sebuah rumah ibadah kan harus diketahui dulu bahwa memang di situ ada orang-orang yang beragama yang membutuhkan rumah ibadat itu. Gitu. Nah sekarang kalau satu kampung Muslim semua dibangun gereja, terus jemaatnya dari luar. Iya. Kira-kira prosedurnya bener nggak gitu? Itu banyak yang begitu. Jawab banget. Dan kita sudah langsung turun ke lapangan, kita beli gereja itu kosong, akhirnya kita jadikan masjid. Baru kita serahkan kepada kepala desa yang baru. Gitu. Jadi Masjid Isa Al-Masih.
Kontradiksi lagi nanti kontradiksi. dianggap lah Isa masih kan nabi kita gimana? Enggak loh, buat keyakinan yang lain nanti ini. Waduh nih. Lah kan ini dibaginya ke orang muslim. Iya betul. Mantap banget ini. Mungkin ya buat Mas Elia yang mungkin menonton ini video bisa tuh invitation-nya. Nanti kita juga coba provide dari Rukun memfasilitasi konten juga kan kok. Boleh. Kebermanfaatan. Boleh. Masya Allah. Jadi gini loh, jangan memframing bahwa umat Islam sebagai mayoritas itu menzolimi yang minoritas. Nggak ada, sebenarnya nggak ada. Hanya karena bahkan malah banyak orang yang minoritas playing victim. Memang ada kasus sedikit lah di mana di daerah-daerah yang misalnya kebaktian dibubarkan. Ada. Tetapi kita cek dulu, bener nggak mereka mengikuti prosedur gitu. Gitu aja. Kalau gue juga dulu gerejanya juga sempat kok nyawa di hotel atau di ruko. Oh. Gitu. Kenapa itu kok waktu itu? Ya karena belum dapat izin mungkin lah. Oke. Jadi sementara sewa gitu. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan mungkin ada umat muslim yang juga tidak mengetahui peraturan dan cara yang tidak baik juga kan kok. Ya. Maksudnya tidak mengeneralisasikan ketika umat muslim ada yang salah, umat Islam semuanya salah gitu. Saya juga minta sih begini sebenarnya. Pemerintah juga sebenarnya harus aware. Aware dengan perang pemikiran seperti ini. Ya, apologetika ini, pemerintah juga seharusnya aware. Aware-nya dalam arti gini, ayo dong tegakin dong aturannya yang dulu udah dibuat gitu loh. Aturannya ditegakin gitu. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran, ya ditindak dengan tegas. Iya. Baik itu agama manapun gitu. Agama manapun, jadi supaya ada apa? Supaya ada efek jerak gitu. Kalau enggak, boro-boro tindak tegas, ditangkap juga enggak, ya kan jalan terus berarti kan? Iya. Nah, itu yang jadi masalah. Sampai sekarang masih banyak yang buron juga kan? Masih ada. Nah, kita sebagai umat Islam, kita ini kan kalau boleh dibilang nih saya mengutip salah satu ustadz kita ya. Kita Islam ini kan sifatnya seperti lebah. Lebah kalau nggak diganggu kan nggak ganggu. Tapi begitu dicolok aja sarangnya, gimana? Ngamuk semua. Nah itu. Saya bisa memahami itu. Jadi bukan kitanya mau menang sendiri atau karena mayoritas atau karena kita mau anarkis, bukan. Karena memang ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Gitu. Memang tidak semua umat muslim mengetahui aturan tadi. Mengetahui gitu kan? aturan dan menjalankan Islam mungkin dengan benar sesuai ajaran ya. Bahkan banyak memang yang istilahnya menjadi kambing hitam lah gitu. Tapi itu tidak atau maksud saya bukan cuma di Islam aja, di semua agama tuh ada. Iya, makanya tidak boleh mengeneralisasikan kan. Iya, gitu. Menarik. Syukron kasiron nih, Kodondi. Itu poinnya udah selesai semua? Poinnya sudah semua, nah mungkin bisa jadi akan di reaction lagi siapa tahu. Nah, tapi kita berharap sih dari Mas Elia Miron ya kalau misalnya mungkin berkenan dengan invitation tadi kalau misalnya mau debat gitu kan dengan syarat apa tadi kok mendatangkan pendetanya juga ya. Kalau Elia bukan pendeta ya dia bawa pendeta. Jadi kita berdebatnya ya satu tim gitu loh. Iya, jadi nanti di debat terbuka, ada jamaah yang menonton, ada durasinya. Jadi sehingga itu lebih terarah dan tidak menjadi bola liar di media sosial ya. Sehingga dikhawatirkan takutnya kan para penonton yang sedikit mendapatkan informasi jadi gaduh gitu ya kan kok. Kalau nggak salah gini, ada narasi begini bahwa Tauratnya Kristen ditulis oleh Musa diteruskan oleh Yosua. Gitu. Kalau nggak salah ada narasi begitu. Ada sih itu. Saya dapat informasi nih dari temen yang Elia mengatakan begitu di video yang dia bilang kenapa ayat Bible dipakai menjadi dalam tafsir gitu. Saya bisa bantah dengan mudah itu sebenarnya. Saya udah sering ngomong begini. Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud dalam Quran itu bukan Bible-nya orang Yahudi, bukan Bible-nya orang Kristen. Ya. Karena buat kita Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Okay? Jadi saya juga berani bilang bahwa Nabi Musa tidak menulis Taurat, Nabi Daud tidak menulis Zabur, Nabi Isa tidak menulis Injil. Karena dari dokumen-dokumen yang bisa kita pelajari, baik itu yang dari akademisi ataupun dari sumber Kristen sendiri. Mungkin kalau kira-kira 7 abad yang lalu, hampir semua orang masih baik Yahudi maupun Kristen masih berpandangan bahwa yang menulis Taurat atau Pentateuch itu Musa gitu ya, diteruskan oleh Yosua.
Tetapi sebenarnya makin ke sini, itu makin terbuka bahwa itu sebenarnya bukan tulisan Musa, bukan tulisan Yosua. Tetapi tulisan orang-orang Yahudi dari yang namanya apa namanya? Kalau kita sekarang bilang apa ya? Mazhab itu kali ya. Oke. Mazhab-mazhab yang berbeda yang memasukkan sumber-sumber ke dalam Taurat itu tadi, Torah gitu ya. Kalau kita pelajarin secara akademis ya, ayat-ayat di dalam Torah atau yang di Pentateuch itu, khususnya hanya 5 kitab Musa nih, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu banyak sekali terjadi penceritaan yang doblet. Doblet tau nggak? Nggak tahu. Double. Oke. Dua kali diceritakan gitu. Ini kisah udah diceritakan nih, ini di sini diceritakan lagi. Nanti yang di sini ada kisah diceritakan, nanti di sini diceritakan lagi gitu. Jadi ada doblet gitu. Bahkan malah kalau nggak salah ada triplet malah. Doblet itu artinya apa? Ada 2 sumber kisah yang berbeda yang dimasukkan dalam satu kitab. Itu ada sebuah teori JDEP. Jadi istilahnya yang memasukkan sumber-sumber itu dari mazhab-mazhab yang berbeda, itu yang berasal dari kelompok-kelompok yang disebut apa? Yahwis, Yahwis. Nanti ada lagi Elohis, ada lagi Deuteronomis, ada lagi Priestly. Jadi bisa dikatakan teori itu mendekati benar, karena apa? Karena kisah-kisah yang diceritakan secara berulang, tetapi nggak 100% sama gitu ceritanya. Oke. Karena itu di dalam Pentateuch sendiri itu banyak kontradiksi. Yang di sini Nuh diceritakan naik bahtera hari apa, yang cuma beda berapa ayat. Pada hari yang ini beda nih masuk bahtera. Contoh seperti itu. Nanti yang di sini penciptaan manusia begini. Misalnya manusia diciptakan sebelum tumbuhan misalnya. Nanti yang di sini ceritakan tumbuhan dulu misalnya begitu. Ada yang ceritakan manusia dan pria dan wanita tidak bersamaan. Nanti yang di sini ceritakan bersamaan. Kayak gitu-gitu. Jadi sumbernya memang berbeda, makanya banyak kontradiksi. Jadi kalau mau dikatakan Taurat ditulis oleh Musa, itu kalau 8 abad yang lalu mungkin masih dikatakan semua orang masih berpendapat begitu. Tapi zaman sekarang udah hampir semua rata-rata sarjana-sarjana Bible itu sudah sangat-sangat meragukan gitu. Itu satu. Yang kedua, di dalam Pentateuch ya, yang 5 kitab Musa itu ya, itu nanti ada cerita-cerita kisah raja-raja bangsa Edom yang sudah terjadi ratusan tahun setelah Musa meninggal gitu. Bagaimana mungkin Musa yang nulis gitu, orang raja-raja itu ratusan tahun setelah Musa gitu. Seperti itu. Masuk akal. Ya, tapi kan tidak semua bisa menerima argumentasi ini kok. Nggak perlu menerima. Ini kan kita saling mengedukasi. Iya. Ya, kita berapologetika bukan cari musuh, tapi cari edukasi gitu. Cari bagaimana kita bersama-sama mengusahakan melihat kebenaran gitu kan dari jadi kita mencari kebenaran itu seilmiah mungkin. Iya. Seilmiah mungkin artinya kita yuk cari sumber dokumennya yang paling tua atau yang paling benar gimana gitu. Bukan cuman berdasarkan ini ada dokumen ini. Iman kami bicara begini. Seperti contoh tadi kalau misalnya dia bilang Yesus lahir di Bethlehem. Sekarang yang menulis gospel aja nggak tahu siapa gitu. Yang menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes aja anonim. Nggak ada namanya. Bukannya para murid. Tradisinya Kristen iya. Yang menyebutkan atau mengatributkan nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang pertama kali mengatributkan itu bapak-bapak gereja. Yang pertama Santo Papias, 135 Masehi. Yang kedua Santo Irenaeus, 185 Masehi. Tapi apakah penulis-penulis ini nulis, aku bernama Matius menulis ini siapa gitu? Enggak. Enggak ada. Kalau dibilang sinoptik, Matius, Markus, Lukas. Ini sumbernya cuma satu, Markus. Matius sama Lukas nyontek Markus. Ditambah-tambahin lagi dengan sumber Q. Makanya ceritanya hampir sama. Ya memang sama karena yang dua nyontek yang satu gitu loh. Ya. Yang satu, yang Yohanes, ini bukan sinoptik. Kenapa? Karena yang Yohanes ditulis untuk melawan kelompok Kristen yang lain pada saat itu gitu. Yang percaya bahwa Yesus tidak disalib. Pernah dengar? Belum. Ada Kristen yang tidak percaya Yesus tidak disalib. Berarti ada kontradiksi sendiri ya. Itu aja udah beda kan? Makanya Yohanes ditulis kira-kira di akhir abad pertama, ditulis untuk melawan kelompok Kristen namanya Basilidean. Kelompok Basilidean ini tumbuh suburnya malah di Mesir. Kira-kira di akhir abad pertama sampai abad kedua lah.
mereka menganggap bahwa penyaliban Yesus itu hanya ilusi. Yang disalib bukan Yesus, tapi Simon orang Kirene. Iya, iya. Indikasinya dari mana? Yang di 3 gospel ini diceritakan ada orang bernama Simon orang Kirene membantu memanggul salib Yesus ke Bukit Golgota. Tetapi yang di gospel Yohanes tidak ada nama Simon orang Kirene. Nah, sekarang kalau kita tidak mau mengganggu keyakinan orang lain. Tapi kalau orang lain mengganggu umat kita untuk masuk agama mereka, kita berhak dong melakukan pembelaan. Yeah. Ya. Hampir semua sarjana perjanjian baru sekarang sudah berani bilang yang menulis 4 gospel ini bukan saksi mata langsung. Pertama. Dan orang-orang yang menulis itu orang-orang yang tidak mengenal saksi mata langsung. Jadi artinya apa? Orang-orang yang menulis 4 gospel itu berarti orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus. Orang-orang yang tidak pernah jalan bareng Yesus. Jadi secara matan tuh artinya struktur melihat ke siapa. Kalau kita kan dari hadis ya. Sanatnya nggak ada. Iya, tidak ada sanatnya. Jadi orang-orang itu orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus, orang-orang yang tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, orang-orang yang tidak pernah ngopi bareng Yesus. Gitu. Ini menurut ahli-ahli perjanjian baru loh ya. Iya, iya. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Ini juga lama-lama saya sebagai host aja sudah pusing gitu. Panas kok. Tapi kan memang ini adalah ikhtiar lah. Ikhtiar artinya ada beberapa poin sebenarnya dari obrolan kita. Yang pertama tadi adalah menjawab dari Mas Elia terkait tuduhan ataupun asumsi-asumsi yang disebut sama Ko Dodi dijawab semua secara ilmiah lah ya. Yang kedua, bagaimana sih agar kita itu tetap rukun dalam beragama dan berkeyakinan, karena memang kan secara kita di Indonesia Pancasila kan kita saling menghormati, tapi kan ada batasan-batasan yang dilanggar, ada peraturan-peraturan yang tidak diikuti mungkin gitu ya. Yang ketiga itu seputar ikhtiar kita dalam memang ini kan Rukun Indonesia kan sebagai channel Muslim dan kepada penonton sahabat Rukun kan insya Allah Islam semua, dan pun ada yang kepo dari keyakinan lain yang kita persilahkan, tapi tidak sama sekali merujuk untuk menghakimi, menjelekkan keyakinan yang lain gitu kan. Gitu. Terima kasih banyak kok. Sama-sama. Buat penutup boleh ya? Buat penutup sedikit ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya atas perhatian daripada penontonnya Rukun Indonesia, penonton channel saya. Saya sangat-sangat bersyukur bahwa masih banyak umat Islam di Indonesia yang peduli dengan agamanya. Alhamdulillah. Dengan belajar kristologi ini, saya berharap kita bisa membentengi akidah kita sendiri ya. Kita bisa membentengi akidah keluarga kita, saudara kita, teman kita dari upaya-upaya pemurtatan. Bukan berarti kita berapologetika itu kita mencari permusuhan dengan saudara bangsa tanah air kita ya, tidak sama sekali ya. Kita hanya berapologetika hanya harus dengan cara yang paling baik. Cara yang paling baik itu apa? Seilmiah mungkin. Ya, bukan hanya berdasarkan asumsi atau framing atau narasi-narasi yang memancing gitu, enggak, sama sekali enggak. Artinya kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Itu yang paling penting kan. Tetapi juga kita juga minta supaya kita sama-sama menjagalah aturan yang sudah ada di dalam negara kita. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup rukun. Rukun dalam arti kita sebagai saudara, sebangsa dan setanah air. Tapi kalau masalah apologetika jangan alergi gitu. Iya, betul. Ya. Karena apologetika ini sebenarnya semuanya hanya misalnya masalah berhujah tapi dengan cara yang paling baik. Iya. Dan itu pun ilmiah. Itu pun ilmiah. Nah, saya juga mohon doanya dari teman-teman semua. Mudah-mudahan kegiatan kami di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid ini dimudahkan dan dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Jika memang ada teman-teman atau saudara kita yang dari non-Islam, mereka mau masuk ke dalam Islam, itu kita bantu sebisanya. Berdiskusi atau apa, itu sudah sering saya lakukan. Hampir tiap hari kami melakukan kegiatan seperti itu. Jadi ada saja orang yang terutama dari kalangan Kristen ya, menghubungi saya, bertemu di studio, ngobrol, ada yang mau ditayangin, ada yang nggak mau ditayangin, kita hargain. Nah, ini juga beberapa hari ke depan ini juga nanti sudah banyak yang mau bersyahadat. Alhamdulillah, mudah-mudahan dilancarin. Amin. Kita cuma mohon doanya, semoga semuanya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu aja pesan dari kita ya. Terima kasih banyak. Syukron kasiron, Ko Dondi. Sama-sama. Sahabat Rukun, terima kasih banyak telah menonton podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan di-share agar konten ini bermanfaat dan insya Allah menjadi
kebaikan buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.